setelah kita sudah belajar fisika dari sejak SD dan SMP dengan tentang energi kinetik gitu. Di sini kita bahas energi kinetik. Ya. Kan kita tahu kalau energi ini tuh berhubungan dengan yang namanya pergerakan. Gerakan ya. Nah, ini bisa pergerakan apa aja, bisa nggak harus bola ya. Jadi kalau yang namanya pergerakan tuh bisa gelombang, bisa elektron, bisa atom, molekul, zat, dan objek apapun itu yang bisa bergerak. Tuh. Nah, ketika suatu objek mulai bergerak, maka objek tersebut dikatakan baru saja menyerap energi kinetik. Jadi yang bisa bikin objek itu bergerak karena dia memperoleh energi. Energi apa? Energi kinetik sehingga dia bisa bergerak. Tapi kalau pergerakan si objek tersebut menimbulkan efek, misalnya menumbuk objek yang lainnya atau mungkin mendorong dinding gitu. Maka objek tersebut sedang dalam keadaan melepaskan energi kinetiknya ke objek lain tersebut. Jadi misalnya kamu melempar bola, maka bola itu memperoleh energi kinetik dari kamu. Tapi kalau bola itu nanti nabrak dinding, maka energi kinetik yang ada di bola itu nanti ditransfer atau dilepaskan ke dinding. Atau mungkin nabraknya bukan dinding, nabrak teman kamu jadi jatuh gitu, gara-gara kena bola yang kamu lempar. Nah, itu kan berarti tertransfer dari tangan kamu ke bola ke teman kamu, terus jatuh deh. Nah, seperti itu. Nah, objek yang bergerak dan menghasilkan efek pada objek lain, itu berarti objek tersebut sedang melakukan usaha atau kerja, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya work, yang lambangnya itu W kapital gitu ya. Dan energi kinetik itu bisa dikatakan sebagai energi yang berhubungan dengan gerak suatu benda. Nah, bagaimana secara molekuler? Jadi, kalau secara molekuler itu ada yang namanya molecular motion atau gerak molekuler. Nah, ini adalah pergerakan partikel atau molekul penyusun tapi dalam arah yang tertentu gitu. Nah, gerakan setiap partikel-partikel dalam suatu materi itu dipengaruhi adanya energi kinetik. Baik itu partikel padatan, cairan maupun gas, itu semuanya pasti bergerak. Jangan kira kalau dia padat berarti dia diam, ya. Semua partikel, meskipun dalam wujud zat padat, dia tetap mengalami yang namanya pergerakan molekuler. Ya. Cuma kita nggak bisa lihat aja. Karena dia namanya aja molekuler. Jadi hanya secara molekuler kita nggak bisa lihat apa. Gitu ya. Ada macam-macam gerak molekuler. Yang pertama ada gerak translasi, gerak rotasi, dan gerak vibrasi atau getaran. Ada juga gerak elektronik ya. Nah, mungkin kalau di fisika udah pernah belajar mungkin gerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Kalau translasi itu berarti dia bisa berpindah. Tapi kalau rotasi berarti dia berputar. Rotasi berarti berputar dalam sumbu. Tapi kalau dia vibrasi bergetar ya dia cuma tremor aja gitu, bergetar aja gitu. Nah, ini yang terjadi pada benda padat. Jadi kalau zat padat itu partikelnya tidak diam, tapi dia mengalami vibrasi getaran. Gitu. Dan itu nggak bisa melihat, harus menggunakan mikroskop yang sangat canggih. Nah, kalau gerak elektronik, ya ini biasanya itu terjadi pada elektron yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dari orbital yang satu ke orbital yang lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan warna zat. Kita bahas satu persatu, one by one. Ya. Karena di wujud gas dulu. Nah, kalau di wujud gas, molekul tuh bisa melakukan semua jenis gerakan tersebut, mulai dari translasi, rotasi, vibrasi. Kenapa? Karena dia jaraknya kan berjauhan ya, dan energi kinetiknya itu biasanya tinggi molekul gas itu. Sehingga molekulnya itu bisa mengalami, bisa berpindah, bisa berputar, dan bergetar sekaligus. Gitu. Dan itu lebih random daripada cairan. Pada zat cair, molekul juga bisa mengalami ketiganya, tapi lebih teratur. Gitu. Karena energi kinetiknya tidak sebanyak, tidak setinggi pada molekul gas. Sedangkan pada wujud padat atau solid, molekul itu cuma bisa ngelakuin satu macam gerakan, yakni gerak vibrasi. Kenapa? Karena interaksi antar molekulnya itu terlalu kuat, yang bisa mengekang mereka untuk nggak kemana-mana di situ aja. Gitu. Kayak misalnya kamu kalau misalnya lagi bergandengan tangan, ramai-ramai gitu ya, kan kamu nggak bisa sembarangan jalan aja gitu. Kamu akan tertahan oleh teman kamu gitu kan. Dibanding kalau kamu sendirian aja, kamu bisa keliling-keliling, kamu bisa guling-guling, juga balik, kamu bisa gitu kan. Nah, kakak seperti itu molekul. Kita lihat di sini contohnya ya. Ini kalau di wujud gas kan dia bisa melakukan ketiganya ya. Dia bisa vibrasi, bisa rotasi, bisa translasi. Nah, kalau dia itu gerakan translasi, dia berarti berpindah. Saya dari titik A ke titik B. Dia mengalami perpindahan. Kalau dia gerak rotasi, berarti dia bisa berputar dalam sumbunya, baik itu sumbu X ataupun sumbu Y, gitu ya. Tapi kalau vibrasi itu getaran. Getaran itu nih, itu bisa bending. Bending itu berarti bengkok atau melipat gitu ya. Bisa juga stretching. Kamu kalau misalnya olahraga kan stretching dulu gitu ya, tangannya diangkat, direnggangkan, ditekuk lagi, ya itu stretching. Ini kamu bayangin aja kayak cheerleaders gitu ya, lagi atau lagi senam gitu. Tanganmu bisa stretching ke sana kemari ya, itu vibrasi seperti itu.
Nah, sedangkan kalau di padatan kan kita cuma bisa vibrasi aja. Jadi yang terjadi pada molekul molekul yang menyusun zat padat itu adalah vibrasi. Oh, ini contoh gerak translasi, simpel. Pokoknya dia pindah aja. Pindahnya tuh random. Bisa belok, lurus, ataupun nabrak dinding, nabrak temennya. Pokoknya dia berpindah. Nah, bagaimana dengan gerak rotasi? Nah, ini contohnya ya. Salah satu contoh gerak rotasi yakni ini. Contohnya di molekul air ya. Nah, muter ya. Jadi sumbunya itu ada di sini nih sumbunya. Jadi dia memutar sumbu. Tuh. Nah, ternyata kalau untuk vibrasi itu ada banyak jenisnya. Tadi kita bilang ya. Kan tadi kita cuma bahas kalau vibrasi itu bisa stretching. Ternyata nggak cuma stretching kok. Ternyata bisa scissoring juga, bisa twisting. Twisting itu berarti dia melintir gitu ya. Bisa juga wagging gitu. Bisa juga rocking gitu, macam-macam. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuknya. Gini ya. Jadi kalau rocking, apa kalau stretching itu dia kayak kamu lagi stretching lengan gitu, lagi mulet, itu tangan kamu panjangin gitu ya. Tapi kalau dia scissoring, itu kayak kamu cheerleaders lagi bawa apa tuh pom-pom gitu ya. Jadi dia naik turun tangannya gitu. Kalau rocking itu berarti dia gerakannya mirip kayak scissoring, tapi dia searah gitu, nggak berlawanan. Nah, kalau wagging ini berarti maju mundur nih gerakannya, tanganmu ke depan, belakang kayak gitu. Kata seperti itu. Kalau kamu analogikan dengan kalau kamu lagi senam tuh kayak gitu. Jadi ini sangat unik ya. Kalau aku bisa melakukan vibrasi yang sedemikian bervariasi. Tapi jangan pikir kalau setiap satu molekul itu hanya melakukan satu macam gerakan, tidak ya. Tapi dia tuh melakukan sekaligus em, langsung beberapa tipe vibrasi. Nah, kita langsung play ke menit 4,55 aja ya. Nah, jadi itu sebenarnya bukan satu macam gerakan vibrasi, tapi ada banyak gerakan vibrasi tapi berlangsung dalam satu waktu. Sehingga kalau kita gambarkan itu bisa ada tiga. Kalau kamu ingat yang ini ada apa tadi nih? Ya, ini si soaring, ya, yang ini tadi stretching, tapi ini stretching juga tapi asimetris. Ini asymmetrical stretching, si soaring, stretching lagi. Jadi seperti itu ya, kira-kira yang terjadi pada molekul ketika mengalami gerak vibrasi. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada reaksi kimia? Nah, kalau reaksi kimia itu kan biasanya ada beberapa step ya. Misalnya, pertama nih, jadi mekanismenya itu begini pertama. Energi kinetik dari lingkungan diserap oleh dua atom yang terikat. Nah, nanti dua atom tersebut akan terpisah, terputus ikatan kimianya, sehingga meningkatkan energi potensialnya. Nah, kemudian, dua atom yang sudah terpisah ini nanti akan yang berbeda nanti saling tarik-menarik. Jadi setelah mereka putus dengan sekawannya, jadi dia akan tarik-menarik dengan yang berbeda gitu. Ketika mereka saling berdekatan, semakin berdekatan berarti mereka mulai membentuk ikatan kimia sehingga mengurangi energi potensial kimia dan melepaskan energi kinetiknya. Kira-kira seperti itu untuk yang terjadi pada reaksi kimia. Sehingga kalau kita buat diagramnya, perubahan energi yang terjadi saat reaksi kimia itu pertama, ini waktu mereka sebelum reaksi ya. Jadi mereka masih terikat pada sekawannya. Jadi misalnya H2 dengan O2, H dengan H, O dengan O ini masih berikatan. Di sini energi yang tersimpan tuh kira-kira segini yang hijau nih. Nah, jadi ketika dia mulai mengalami reaksi, itu kan ikatannya ini terputus ya. Nah, ketika ikatan terputus, maka dia menyerap lebih banyak energi, sehingga energi yang tersimpan akan lebih banyak. Tapi ketika dia mulai berinteraksi lagi dengan atom lain, gitu, sehingga membentuk ikatan yang baru, maka dia melepaskan energi yang ditransfer ini akan lebih banyak energi dibandingkan yang disimpan. Nah, kalau kita buat diagramnya, untuk energi yang disimpan itu kan terlihat diagram kayak gini. Ketika reaksi pertama flat di sini, ketika reaksi tahu-tahu naik drastis, setelah reaksi dia turun drastis. Nah, ini bisa kita terapkan juga nih dalam fenomena pembentukan awan. Kalau kamu tahu, awan itu kan merupakan kumpulan kristal air ya, H2O gitu. Yang mana terbuat dari tetesan air yang sangat kecil dan ringan sehingga bisa bertahan di udara. Nah, air yang membentuk awan bergerak ke langit itu disebut sebagai uap air. Jadi wujud gas dari air ya. Nah, ketika udara sudah mengandung uap air dan naik ke atmosfer, ini uap airnya, maka suhu di atmosfer akan menurun dan tekanannya juga akan berkurang. Pada kondisi ini, suhu udara akan menurun dan tekanan udara juga menurun. Ya. Nah, sebagian uap air kemudian mengalami pengembunan atau kondensasi, sehingga membentuk tetesan air kecil yang kemudian membentuk awan. Nah, peristiwa tadi itu biasanya disebut sebagai kondensasi. Nah, kondensasi itu peristiwa yang melepaskan energi ke lingkungan, hingga termasuk sebagai proses yang eksotermik. Jadi, eksotermik itu adalah proses reaksi yang dia melepaskan energi.
exit, keluar gitu, melepaskan energi. Nah, peristiwa tadi itu, jadi molekul gas, misalnya uap air itu harus melepaskan energi dulu nih dalam jumlah yang besar untuk memperlambat pergerakan molekulnya. Kok diperlambat? Nah, karena kalau pergerakan molekulnya lebih lambat, mereka bisa mendekat antara molekul gas yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mudah tercerai berai. Kalau sudah mendekat, ya, berarti kan dia nanti akan berkumpul, membentuk interaksi yang lebih kuat, sehingga yang tadinya wujudnya gas, jadi wujud cairan, gitu. Nanti dari cairan dia akan mengalami, jadi ini namanya proses kondensasi tadi dari gas jadi cairan. Nah, kemudian pada saat fenomena tersebut terjadi, berarti antar molekul air ini menyimpan energi potensial. Nah, energi kinetik yang dilepaskan tadi kan ini kan dia nih molekul gas uap air harus melepaskan sejumlah besar energi kinetik. Nah, energi kinetik yang dilepaskan ke lingkungan itu bisa meningkatkan suhu udara. Nah, ini kenapa alasan kalau kita baru mau masuk ke awal musim hujan, sebelum hujan pertama tuh biasanya suhu udara lingkungan tuh menjadi sangat panas dan pengap. Itu karena molekul-molekul gas yang ada di udara, uap-uap air terutama itu sedang melepaskan energi untuk membuat molekul-molekul itu bersatu menjadi awan gitu. Nah, kira seperti itu ya, fenomena di kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan energi. Nah, hal yang sebaliknya terjadi kalau misalnya turun hujan bagaimana? Kalau turun hujan berarti kan dari tadi yang tadinya terkondensasi ya gitu. Nah, itu energinya kan dia dilepaskan ke lingkungan. Nah, kalau mau hujan berarti energi yang ada di lingkungan diserap kembali oleh awan tadi ya, sehingga kalau dapetin energi yang tadinya dia kalau nggak punya energi kan dia nggak mudah bercerai berai, tidak mudah bergerak, dia akan anteng gitu dengan molekul lainnya. Tapi kalau dikasih energi dia akan mengacaukan pergerakannya jadi lebih cepat sehingga akan tercerai berai. Yang tadinya terkondensasi jadi awan, dia akan tercerai berai menjadi air yang nanti turun ke tanah menjadi air hujan. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini untuk penjelasan topik intro termokimia mengenai energi potensial dan energi kinetik molekuler. Sampai bertemu pada termokimia selanjutnya.